Nah, halo, kita udah nyampe Taman Mini. Halo, kita udah nyampe loh Taman Mini. Tring. Tuh, udah sampai di Monas bahkan tuh. Kita di Monas, pegang dong, pegang dong. Yes, pegang dong. Siapa yang mau megang? Siapa tuh yang mau megang? Gimana caranya? Ya udah nggak apa-apa. Kesemua-semuanya gimana aja? Ya udah, dadah. Halo. Hai. Ayo. Lu jalan di depan, Roy. Gimana? Kayak Karin. Lu nggak tahu itu ya? Kayak Karin. Iya, gue nggak tahu. Lu anak Depok sih. Ih, Bogor. Bogor. Gue juga anak Depok, tahu nggak, sedih banget. Ih, bener kamu. Jadi kita dapat tugas vlog dari Ibu Sari Wijaya. Ya, Bu Sari. Halo Bu Sari. Kita ke Monas. Jadi kita ke Monas. Monas kali lu. Tapi bawa. Jadi bawahnya bolong. Iya. Oh iya, bilang. Kita dari kelompok 4 itu. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Raina Kirana Arisanti. Siapa ini, Safa? Kayak gitu ntar pakai HP aja. Ayo, oke, enggak apa-apa. Nanti tolong editnya bagian muka gue, kalau bisa kalau gue jelek gue nggak usah diadain aja deh. gue juga deh kalau misalnya gue yang nggak bagus. Coba gue lihat dari sini ya, gue jalan mundur. Lu mah emang udah cakep bego. Jereng. Raina pelan dong, jereng tau. Kok jereng? Enggak, maksudnya gue ngeliat dari situ. Oh. Sering ngeliat dari situ. Anjay. Lu kok bisa sih HP-nya itunya kamera belakang? Sebenarnya nggak jelas sih ya. Hai, Salsa nengok dong. Hai. James, Wildan, hai. Hai. Padahal jadinya kayak gini, depannya nggak retak sama sekali. Ini kita nyampe museum itunya jam 6. Iya. Pegang dong sekali-kali lu. Hai bos, kita lagi bikin vlog sejarah nih. Ini doain kami ya, soalnya rekam nilai kami tidak sebagus yang kita. Gak boleh gitu. Jalan PTN. Siapa ada doa? Nyombong tau gak? Jalan PTN. Mana sih kalau jalannya cara? Gue. Hai, aduh. Masih jelek banget ya. Lu. Hai, gue sama Salsa. Hai, teman-teman. Gitu doang. Begitu dah. Harus bilang apa? Sebenarnya kita mau ke memori bilangin. Itu, ke museum itu. Itu apa? Tapi kita malah ke museum jadinya. Terus kita belum nitip tas. Kalau motor masuknya lewat mana? Hah? Situ lah. Dari depan sana. Dari depan. Dari situ satu. Iya. Siapa yang mau? Alvin. Anjir, nggak mau gua. Si Alvin. Gua kan gua ajak kesini juga. Hai. Nanti bawa pasang-pasangan gitu. Antar di. Tai. Ya udah sini. Tim familia jomblo, oke? Hidup jomblo. Kan kalau jomblo ada 5 malaikat yang bersamanya. Iya, berarti kita ada 5 malaikat. Udah abaikan saja yang udah pada teken, oke, di belakang. Yang cowok gua ajak kesini aja kali ya. Ini bawa cowoknya. Lu juga susah bawa cowok lu. Ini juga nih cewek-ceweknya bawa cowok. Anjir, lu udah cowok. Gua dari Thailand. Oh iya, panggil tuh. Lu ada cowok. Ntar dulu gua matiin dulu ya. Hey yeah. Mereka bilang begini begitu, aku harus ini, aku harus itu. Mereka bilang begini begitu. Selama ku senang, tak perlu ku ragu untuk menjalani hari-hariku. Selama ku senang, tak perlu ku ragu. Hidup jangan dibikin susah, bawa santai seperti kau di pantai. Hidup jangan dibikin susah, ikuti kata mereka tak ada habisnya. Tak pedulikan katamu, tak pedulikan omonganmu. Ku hidup hanya sekali, lakukan sesuka hati. Tak pedulikan katamu, tak pedulikan omonganmu. Ku hidup hanya sekali, lakukan sesuka hati. Sesuka hatiku, sesuka hati.
Jangan dibikin susah, bawa santai seperti kau di pantai. Hidup jangan. Ntar penutupan di sananya. Nih, penutup. Oke, ada 7 orang. Bertujuh. Pasukan 7 kali 4 berapa duit coba? Cepetan. 100 untuk Ananda. Gue bayarin dulu nih. Iya, sip. Ini Pak. Ini lagi bayar nih. Taruh ya, Pak. Jadi gue ceritanya tuh gue ngutang nasi goreng sama dia terus jadi sekarang gue bayarin dia. Oh, gitu ceritanya. Anjay. Siapa yang peduli ya? Oh ini dibayarin ceritanya. Eh, James sumpah. Masa James mau bayarin lo? Enggak sumpah nggak usah. nggak apa-apa James kalau mau bayarin. Iya lu baik banget ya lo. Bayarin 2.000 gue. Sebentar bayarin. Gue tagih coy. Ntar bayarin gua naik kereta juga ya, James. Mau James. Ntar harganya lu bayarin gua. Bayarin gua naik kereta juga ya, James. Belum. Itu sama James, James, bayarin gua naik kereta. Amin. Amin. Halo, akhirnya kita pun sampai. Turun. Kayaknya yang tadi jangan dimasukin deh, gue jelek banget. Enggak kok, terang. Parkir motor udah kayak kita yang Parkir bawa motor. anjay. Lihat ada kapal. Oh iya, iya gitu aja. Every night in my dream gitu kan sih? Every night in my dream I see you, I feel you. Udah jelek, suara jelek. Udah. Reina pasti bisa nyanyi kan? Nggak bisa. Pasti kita harus turun laut sini. Bukan, itu harganya tadi di sana. Ampun. Turunnya sebelah sana, no. Tuh, turunnya sebelah sana. Kalau lewat sini. Wildan udah nyampe, Bung. Lihat James mau beratraksi. Turun. Ya. Serut. Cepetan James turun. Pengen juga deh. Udah kesana, Beb. Enggak jadi. Enggak. Gue nggak berani capek. Halo Safa. Hai. Ngomong sesuatu. Gak mau. Enggak, Beb. Kok ini mengsong? Itu ada penitipan barang gak sih tadi? Ada kayaknya. Ada kayaknya. Ada. Lu nggak bilang. Di mananya? Kita nggak nitip barang demi apa? Nitip barangnya di situ, Santi. Di situ tadi. Nanti di situ ya kata gua. Nanti aja deh kalau pas gua mau nyamperin Alvin, gua bawain semuanya. Buset, banyak loh. Mau titipin. Kita nggak nitip tas. Di sana. Oh shit. Mana dong? Kita lupa nitip tas, guys. Lupa nitip tas. Lihatlah tas-tas yang ingin muntah ini. Gede banget kan? Bawa bekal, bawa 3 set Lihatlah. baju, tau nggak? Tas-tas yang ingin mana? muntah. Mana? Udah cuma kayak gini doang. Iya
terlalu jauh. Kaleran. Gak apa-apa lah. Ntar pada turun 2 kilo gue yakin. Iya, pulang-pulang kurus anjir. Ya enggak? Oke. Iya, ntar lu pulang-pulang jadi abu. Pulang-pulang lo terbang kalau di angin. Ini udah jam 3.18. Kalian cari itu dah. Cari informasi di ini. Gila. Mirip elu. Tuh kan, tuh jadi bentengnya tuh miniatur bentengnya tuh kayak gini, tuh denahnya, jadi kayak gini yang bisa kalian lihat. Ini di ujung-ujungnya nih, di setiap sudutnya itu ada kayak bukan menara ya, kayak buat tempat untuk nembak, ada meriamnya gitu, jadi tempat buat meriam menembak gitu. Jadi penjagaannya tuh ada dari sini. Terus di sekitarnya tuh, di pulau-pulau sekitarnya nih, semuanya itu ada meriam-meriamnya juga, jadi bener-bener ya gitu lah yang namanya benteng. Oke, skip. Ini ada pakaian prajurit dari Jakarta tuh ya, lihat bener-bener masih ini banget, kayak pakai sarung. Ini juga, ini cuma beda warna sama aja, cuma dia bedanya bawa tombak yang gede gitu. Nah, sama sih semuanya. Terus ini ada perisnya gitu, semuanya dari pakaian prajurit Jakarta semua. Ini lukisannya. Oke. Di nama keduanya. Ini adalah keberangkatan armada Patiunus dari Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1512. Oke. Bisa dilihat ini ada prajurit-prajuritnya. Tolong close up ininya aja, Mas. Jangan guanya. Kan harus muncul. Ya tapi kan udah tadi kan. Itu masuk, Masya Allah. Pada awal abad ke-16 dalam dunia perdagangan di Nusantara terdapat dua kekuatan yang bersaing, yaitu Kerajaan Islam Demak sama Portugis. Nah, pada masa itu kota Malaka sebagai bandar transito mempunyai kedudukan penting sehingga kedua pihak berusaha menguasainya. Dalam tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka. Hal itu sangat mengancam kepentingan perdagangan Demak. Menghadapi keadaan itu, Sultan Demak tidak tinggal diam. Dengan kekuatan armadanya, Demak berusaha melancarkan serangan langsung ke Malaka pada tahun 1512. Nah, ini ada 100 kapal. Sebenarnya ini harusnya ada dalam konteks ceritanya itu ada 100 kapal dan 12.000 prajurit, karena ini cuma ya dioramanya ya miniaturnya aja, jadi bisa dilihat kayak gini. Ya ilustrasinya kayak gini lah. Nih, kurang lebih. Oke. kapalnya banyak tuh di pojok. Ayo siapa sekarang ini? Itu adalah pertempuran mempertahankan benteng Sombal Toku. Di sini
itu politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara yang dulu diterapin sama Belanda itu dapat tantangan keras tuh dari kerajaan Goa. Dia itu berada di bawah pimpinan Sultan Malikul Said yang menghendaki perdagangan bebas. Kemudian jadi deh pertempuran antara kerajaan Goa sama Belanda. Nah, pertempuran itu makin tajam setelah Sultan Hasanuddin naik takhta. Nah, Sultan Hasanuddin segera melancarkan serangan kan bersama Belanda yang ada di Pulau Buton. Nah, buat menghadapi serangan ini, Belanda nyiapin tuh serangan balasan. Nah, di situ udah mulai Belanda mengirimkan armada terkuatnya di bawah pimpinan Spelman gitu-gitu. Habis itu kemudian pada tanggal 16 Juni terjadilah pertempuran dahsyat antara armada Belanda dengan sekutunya melawan pasukan Sultan Hasanuddin di Benteng. Nah, pada tanggal 24 Juni Benteng Sobahuku jatuh ke tangan Belanda kemudian dihancurkan. Gitu ceritanya. Terus Hai, jadi sekarang lagi ada formasi tempur Padma Wiyuha dan Sucimuka Wiyuha. Ini jadi bentuk bunga seroja, tuh bunga ada kelopaknya sama jarum tajam, itu di ujung jarum tajam tuh kayak ada jarum gitu. Terus di sebelah sana ada pakaian-pakaian prajurit Fatih Ulus. Ini satu, apa sih ini namanya, golok ya? 2, 3, ada yang cewek. Nah ini terakhir. Tapi ada lukisan kuda. Udah deh bagian sini itu aja. Yuk lanjut nanti. Adalah pakaian prajurit Nias. Oke. Ya kayak orang-orang zaman dulu gitu lah ya, belum mengenal kain secara utuh. Gils. Terus ini dari Timur kali ya? Yang ada juga sih. Nah, terus yang ini dari Toraja. Ini bagian Indonesia Timur. Bisa dilihat dari pakaiannya. Tapi yang ini dari Dayak. Ini dari daerah Kalimantan. Ya. Oke. Ini meriam dari abad 17. Ini asalnya sebenarnya dari Eropa. Karena Indonesia ya pasti belum mengenal apa yang namanya senjata. Karena dulu masih pakai bambu runcing kan. Terus ini panjangnya kira-kira 170 cm. Kalau yang asli, dan ini Iya. cuma replikanya aja tuh. Dari Museum Nasional Jakarta. Oke. Pertempuran di depan Benteng Pangeran Jakarta kira-kira tahun 1619. Kan dulu VOC itu mau membuat Jakarta jadi benteng pertahanannya mereka. Jadi akhirnya mereka tuh mau bangun benteng, tapi rakyat itu juga nggak mau. Mereka mau hidup bebas gitu tanpa ada paksaan gitu. Akhirnya mereka melawan VOC di depan benteng yang VOC mau bangun ini. Oke. Ini nih namanya pertempuran di Muara Kumpek. Jadi pada tanggal 25 September tahun 1808 pasukan Belanda kekuatan 800 orang di bawah pimpinan Mayor Van Lange diangkut dengan 30 buah kapal tiba di Muara Kumpek dan pertempuran mulai berkecamuk antara pasukan Belanda dan Jambi. Kapal-kapal Belanda ditembaki dari tepi sungai Batanghari dan kapal-kapal kerajaan Jambi yang diserahkan dari Muara Tembesi dipimpin langsung oleh Sultan Taka mulai menyerang kapal-kapal Belanda. Beberapa tembakan dari kapal kerajaan Jambi mengenai kapal Belanda Hulkman dan akhirnya tenggelam. Udah. Kita mau ceritain apa? Ada pertempuran Buleleng pada tahun 1846 di Bali. Jadi pada tahun 1846 sebuah perahu dagang dari Pulau Jawa terdampar di pantai Sansir. Muatannya dirampas dan diserahkan kepada Patih I Gusti Ketujelantik. Belanda marah, maka dipercaya Presiden Besuki untuk berunding dengan Raja I Gusti Ngurah Met Karangasem. Belanda menuntut agar Raja mengganti segala kerugian kepada Belanda. Raja menolak, bahkan Patih Jelantik menghina utusan Belanda dengan kata-kata yang pedas. Sambil banget. Pada tanggal 28 Juni 1846, menjelang fajar Belanda menyerang benteng Buleleng karena Raja tidak mau memenuhi ultimatum Belanda itu supaya dalam 3 kali 24 jam Raja menyerah. Pecahlah pertempuran antara rakyat dan Buleleng dengan Belanda. Pertempuran berlangsung seru dan baru pada pukul 11 siang Belanda berhasil
benteng, raja bersama keluarga dan sisa pakaiannya mundur ke Jagaraga. Di sini dibuat lagi persiapan untuk menghadapi serangan Belanda. Ini diorama ini menggambarkan adegan pertempuran benteng Buleleng pada tanggal 28 Juni 1846 di Bali. Baik banget korban-korbannya yang jatuh-jatuhan buat melawan Belanda. Iya, mereka bawa-bawa pedang, bawa-bawa keris. Mereka menjadi buat mempertahankan Buleleng. Oh, terima kasih. Di sini kita mau memperkenalkan pakaian prajurit Buleleng. Nah, ini yang pertama itu dia pakai apa? Mungkin panjang dada, terus bawa keris. Ininya apa sih? Selendang, selendang. Gak tahu deh pokoknya ini gak tahu. Terus ini itu ada prajurit Buleleng yang kedua, dia pakai apa sih? Sombong. Warna kuning, terus bawa keris, sama ini kerisnya mukanya lihat dia tangguh banget. Ini juga pakaian prajurit Buleleng, dia tuh bawa tombak nih, masih tajam nih. Terus ini desainnya Itu kan replika. saji. Itu saji desainnya. Yang ini pakaian prajurit Belanda ini juga pakai tombak, banyak tajam tuh bilangnya. Dan dia kampung banget sih kayaknya. Ini adalah pakaian prajurit Sultan Taha. Ya, bisa dia tuh memakai kapak di sini. Ini juga termasuk pakaian prajurit Sultan Taha. Tapi yang ini dia pakai senapan. Dan dia memakai sarung saat perang. Kalau ini namanya pakaian prajurit Sultan Taha. Dia itu pakai punya pedang, terus ada rambutnya namanya tinggi. Terus itu pakaian prajurit Sultan Taha. Kok Sultan Taha gimana ya? Ini itu salah satu pakaian prajurit Sultan Taha. Dia memakai baju warna kuning dan senjatanya golok. Terus yang kedua ini ada pakaian prajurit Sultan Taha juga. Yang ini dia udah bawa senjata, nggak tahu kenapa ini. Terus dia bajunya hampir sama kayak yang itu juga. Terus satu keprajuritan. Terus yang ini tuh pakaian Sultan prajurit Sultan Taha yang ketiga. Dia itu bawa apa sih namanya? Apa? Tombak sama pedang. Pahlawanan banget, tapi dia pakai baju hitam. Gue kalau ngejelasin yang ini dia pakai senapan juga dan dia pakai prajurit Sultan Taha yang berwarna kuning dan pakai loket. Hari ini itu berapa orang kira-kira? Nggak pasti kan? Biasanya kalau misalnya weekend sama buat hari minggu itu lebih banyak apa? Mereka itu kadang datang ke sini buat keperluan belajar atau buat kesenian. Tiketnya mana mas? Ya. Mas, gimana sih menurut Mas tuh musim keperajutan kayak gini? Kayak gimana motivasi? Ya kalau untuk ini sih lumayan untuk ornamen-ornamen resmi, cuma kalau menurut pribadi belum terlalu lengkap dengan tujuan kalau bisa. Yang motivasi Mas buat ke musim keprajuritan ini tuh apa menurut? Kalau motivasi pribadi, memang dari dulu suka sejarah. Karena Sejarah. suka bilang jas merah. Jas merah. Asik. Keren-keren. Ya, makasih ya Mas. Ya. Makasih. Mau nggak? Di berdua. Berdua juga nggak apa-apa kok. Mau nggak? Please dong, please. Buat di sini aja karena apa? Kayak
karena pengen tahu atau pengen foto atau Udah tahu itu. Iya kan fotonya doang buat tidak ada. Ya, jadi kesini tuh mau kayak gimana mas? Karena apa motivasinya mau foto-foto atau mau ngeliat tentang pahlawan? Pokoknya pengen tahu semua yang di sini. Mau tahu semua di sini. Oh, emang suka sejarah atau gimana? Suka. Oh, Udah berapa kali kesini? 4. Oh, udah keprajuritan sini. Belum. Ini pertama kali. Oh, 4 kali ke taman mini. Makasih ya. Siapa?